Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai dengan nanti apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Nampaknya ada seseorang di sini yang menginginkan untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu karena dia melihat kayaknya kita sudah semakin jauh ya, maksudnya kamu dengan dia itu semakin jauh. Semakin jauhnya adalah karena lebih fokus pada diri masing-masing sekarang ya. Entah memang kalian ini sudah putus atau memang saling menarik diri atau jeda, apalah sebutannya sekarang. Yang pasti kalian saat ini tuh lebih fokus pada diri masing-masing ya, mencintai diri masing-masing, melakukan pekerjaan masing-masing ya, sehingga si dia ini ingin kembali lagi sama kamu, memperbaiki hubungan dengan kamu. Bahkan dia sangat selalu berdoa ya, aku lihat di sini selalu berdoa untuk meminta kepada Tuhan diberikan jalan untuk bisa kembali sama kamu. Karena aku lihat di sini kamu dengan dia memang saat ini sudah berpisah, dan aku lihat di sini nggak rela gitu loh dia ini berpisah sama kamu. Dia masih memiliki rasa cinta sama kamu sehingga dia merasa kayak kesepian, hampa tanpa kamu, kehilangan kamu, sedih, rindu, galau lah, seperti itulah pokoknya ya. Nah, jadi si dia ini ingin sekali mengekspresikan cinta dia ke kamu, ingin nunjukin loh bahwa aku ini masih sayang sama kamu, bahwa aku ini masih cinta sama kamu, kayak gitu. Ya, bahkan aku lihat di sini dia ingin melakukan effort nih. Ada yang akan dia perjuangkan untuk kamu, untuk menunjukkan bahwa dia ini masih cinta sama kamu, bahwa dia ini masih sayang sama kamu gitu. Ya. Jadi dulu itu dia pernah gini deh. Kemarin itu satu lagi. Ya, dulu itu dia menjalani hubungan dengan kamu di awal itu ya fine-fine aja. Kemudian aku lihat di sini dia mulai bertingkah. Ternyata dia mencari pasangan baru lagi, gitu ya. Mencari pasangan baru lagi untuk merasakan hubungan yang fresh gitu, yang beda lah gitu ya. Mungkin ngejalanin hubungan dengan kamu, oke cukup, aku udah ngerasain jalanin hubungan dengan kamu kayak apa. Nah terus dia pengen ngejalanin hubungan dengan yang lain, dengan orang baru gitu ya. Ternyata aku lihat seperti ada karma gitu ya. Kenapa? Karena aku lihat di sini ketika dia menjalani hubungan baru dengan menjalani hubungan dengan orang barunya pun, hubungan dia itu nggak stabil juga gitu. Hubungannya juga gampang rapuh karena ternyata si dia dengan orang barunya pun tidak secara paralel untuk saling bersikap ya, saling bertindak itu. Jadi mungkin hanya sebelah pihak atau mungkin saling cuek kayak gitu. Jadi dia juga tidak mendapatkan kenyamanan ternyata setelah menjalani hubungan dengan si pihak baru. Akhirnya di sini aku lihat kamu dengan dia bercerai atau berpisah, kemudian dia dengan orang barunya juga hubungannya nggak langgeng gitu kan, nggak langgeng karena yaitu dia dengan pasangan barunya juga dalam bertindak tuh tidak secara paralel atau tidak beriringan gitu ya. Mungkin dia fokus ke selingkuhannya itu, tapi si selingkuhannya cuek, bisa jadi seperti itu. Dan akhirnya adalah perpisahan di antara kamu dengan dia karena memang si dia ini
memulai pengalaman yang sulit dan mengerikan untuk hubungan ini, membuat hubungan ini menjadi tegang, membuat hubungan ini mengecewakan ya. Bahkan di sini aku lihat komunikasi pun jarang aku lihat di antara kalian, sehingga memang kalau misalkan dia ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, maka dia harus berani untuk membuka komunikasi dengan kamu, dan harus lebih apa ya, lebih inisiatif gitu ya. Jadi kalau aku rasa ketika dia sudah apa itu namanya, sudah berselingkuh dari kamu ya, yang duluan datang pasti dia gitu. Dia duluan yang pasti datang menghubungi kamu. Karena dia tahu bahwa dialah yang menghancurkan hubungan ini. Tapi karena ada The Tower, berarti memang semesta menginginkan adanya suatu perubahan ya untuk kalian. Jadi aku rasa hubungan ini tuh memang hubungan yang penuh dengan pembelajaran. Semesta menginginkan untuk mengajarkan kalian lebih terbuka, lebih jujur, lebih kuat ya, memiliki dasar yang kuat dalam hubungan gitu. Karena kalau aku lihat nih, entah ini dia atau kamu itu suka bertingkah. Tapi kalau dilihat dari kartunya ini kayaknya dia yang suka bertingkah ya, suka gonta-ganti pasangan, selingkuhin kamu, menyakiti kamu, mencuekkan kamu, seperti itu. Sehingga mau nggak mau hubungan ini tuh kayak memberikan pengajaran kepada dia untuk lebih memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan pasangan. Terus itu juga menyelesaikan secara bertahap kekacauan yang telah dia buat gitu ya, dan dia harus bisa melakukan suatu perubahan yang besar-besaran gitu, besar-besaran, karena memang semesta menginginkan dia untuk menghapus ide-ide palsu atau niat-niat buruk, kelakuan-kelakuan jahat ya, dan perilaku-perilaku nakal dia itu sebelum semakin menjadi buruk gitu. Terus itu juga semesta menginginkan hubungan yang mungkin akan berubah secara radikal gitu ya. Kalau misalkan dia tetap tidak mau untuk memperbaiki hubungan ini atau tingkah laku perilaku dia sejak awal, maka semesta akan membuat hubungan ini akan lebih radikal tuh lebih parah lah ya, lebih parah. Bahkan mungkin akan membuat situasi hubungan kalian itu akan semakin sulit, semakin memberikan dia kesulitan. Kayak misalkan gini nih, dia kalau semakin terus-terusan gitu ya, udah selingkuh terus itu datang dimaafin, gitu-gitu terus, selingkuh datang dimaafin, nah maka semesta akan memberikan memberikan waktu di mana dia nanti akan menemukan situasi yang benar-benar membuat dia itu nggak berkutik ya. Mungkin kamu akan benar-benar tanpa berkata-kata tiba-tiba menghilang, tiba-tiba memutuskan hubungan, tiba-tiba marah, tiba-tiba muak, tiba-tiba membenci dia, pergi meninggalkan dia begitu saja. Sehingga disitulah timbul rasa bersalah, rasa ingin kembali, tapi tidak bisa. Nah, seperti itu. Ada situasi-situasi yang akan lebih membuat dia sulit untuk memperbaiki situasi, karena situasinya sudah ugal-ugalan, sudah hancur curcur banget gitu ya, dan dia akan mati kutu, dia akan gak berkutik. Nah seperti itu ya. Jadi kalau aku rasa si dia ini ternyata gak berubah-berubah, sudah dikasih tahu kalau selingkuh itu gak bisa, berarti dia udah dikasih kesempatan untuk berubah, tapi tidak berubah juga, gitu-gitu terus, maka ada kemungkinan saat ini hancur, curcur lebur semua. Nih ada Five of Pentacles. Keuangan hancur, hubungan hancur, kehidupan hancur. Nanti kita step by step dulu ya. Jadi intinya di sini dia memiliki kehidupan kisah percintaanmu dengan dia akan benar-benar dibuat sehancur-hancurnya gitu ya. Karena memang berarti memang cara untuk menyadarkan dia atau merubah dia adalah dengan menghancurkan dirinya dulu ya, menghancurkan harapannya dulu. Harapannya itu lebih ke ini ya, kayak
harapan percintaan lah ya, pokoknya dia mau ngedapetin kamu udah nggak bisa, hancur. Terus itu mau ngejalanin hubungan dengan orang baru pun nggak bisa, karena hatinya udah ke apa ya, udah diikat oleh udah terikat oleh kamu gitu sih. Tapi mau datang ke kamu juga nggak bisa karena kamu sudah muak gitu ya, karena kamu sudah move on, udah masa bodoh gitu. Sedangkan dia mau menjalani hubungan dengan orang baru pun mentok karena hatinya ya nggak bisa terbuka dengan orang baru, seperti itu, paham ya? Nah, jadi mau nggak mau, kalau misalkan dia mau datang lagi ke kamu, itu dia harus benar-benar eh, memiliki dasar yang lebih kuat dan lebih jujur sama kamu, lebih terbuka. Dan itu pun belum tentu kamu akan menerimanya. Yang terpenting adalah membuat perubahan di hidup dia. Perubahan yang mana dia ini harus tidak boleh lagi selingkuh-selingkuh, menyakiti, semena-mena, egois, narsis, bla bla bla, apapun sikap-sikap dia yang negatif gitu. Dia harus benar berubah. Tapi ini lebih ke kayak perselingkuhannya dulu ya, perselingkuhannya dulu, keegoisannya dulu gitu. Itu benar-benar harus ditempeleng agar hilangin kalau misalkan kamu mau mendapatkan perhatian pasangan gitu ya. Jadi kalau dia mau mendapatkan perhatian lagi dari kamu, maka dia harus bisa itu, bisa jujur, bisa meyakinkan kamu bahwa dia mampu memberikan apa itu namanya, hubungan yang kuat gitu. Tapi belum tentu dari kamunya juga akan menerima. Itu yang maksudnya menjadi situasi yang radikal, ugal-ugalan, nggak akan terkendali gitu oleh dia. Tidak bisa lagi dikendalikan oleh dia gitu. Dan mana aku lihat di sini kan ada Seven of Swords. Memang nanti akan ada masanya, atau mungkin saat ini sedang terjadi ya. Intinya akan ada masanya. Di sini dia menyesali, menyadari karena situasinya sudah semakin berantakan, sudah semakin tidak terkendali oleh dia. Yang selama ini bisa dikendalikan oleh dia, kamu bisa dikendalikan oleh dia, sekarang benar-benar sudah tidak bisa dikendalikan oleh dia. Mau minta maaf pun gak bisa karena dia sudah berulang kali menyakiti kamu, dan kamu juga sudah bersikap acuh gitu ya, sudah bersikap masa bodoh, dan bukan menjadi orang terspesial lagi ya. Dia bukan menjadi orang terspesial lagi di hidupmu. Kamu sudah menganggap dia orang asing, seperti itu. Jadi ketika saat ini dia sudah merasakan itu ya, merasa seperti orang asing, diasingkan oleh kamu, lebih tepatnya diasingkan oleh kamu, di sini ada rasa penyesalan, rasa bersalah oleh dia. Akhirnya mau nggak mau dia harus jujur, dia harus terbuka, dia harus mengatakan kebenarannya tentang apa yang selama ini dia lakukan, perselingkuhan, kebohongan, penipuan, atau apapun hal-hal yang menyakiti kamu sebelumnya. Walaupun di sini aku lihat sebenarnya tanpa dia bilang pun kamu sudah tahu gitu ya. Jadi mau masalah ini tuh kamu sendiri yang tahu ataupun dia yang mengucapkannya, aku lihat di sini kamu sudah mengambil suatu keputusan yang mantap. Udah bodo amat, lo mau ngapain juga bodo amat, aku ingin pergi. Aku ingin move on. Aku ingin menjalani hidupku sendiri. Ya, jadi itu yang kamu rasakan mungkin saat ini sedang terjadi, atau ya bisa jadi sudah terjadi, atau saat ini sedang terjadi, atau belum terjadi, bisa jadi ya. Jadi aku lihat di sini kamu memilih untuk udah meninggalkan, pergi, move on, seperti itu. Kemudian dia datang, dia mungkin meminta maaf untuk mendapatkan perhatianmu lagi. Dia mengucapkan bahwa dia sebenarnya masih sayang, dia ingin meminta maaf, terus ingin balikan lagi. Ada kayak niatan atau tingkah laku gerak-gerik dia untuk balikan gitu ya, minta balikan lah kayak gitu, minta balikan lagi sama kamu. Tapi nampaknya di sini keyakinanmu tuh sudah mantap, udah oke, udah nggak mau lagi berurusan dengan dia. Jadi kamu memilih untuk oke, kalau cuman untuk dimaafkan, aku akan berikan maaf untukmu. Tapi kalau untuk balikan lagi, aku lebih memilih untuk sendiri dan fokus dengan jalan hidupku gitu, fokus dengan diriku sendiri, fokus dengan karir, keuangan, kebahagiaan, have fun dengan keluarga, dengan teman-teman, ya dengan hidupku tanpa kamu. Nah kayak gitu. Jadi benar-benar sekarang sudah tidak bisa dikontrol atau dikendalikan oleh dia.
kayak gitu. Inilah situasi yang benar-benar radikal, akhirnya dia tidak bisa mengontrol kamu lagi. Kamu sudah di luar jangkauan dia, seperti itu. Tapi the sun, ya, aku lihat the sun ini berarti kan semua gerak-gerik, tingkah laku, perilaku dia ini sebenarnya dibongkar ya oleh semesta. Itu dibongkar itu ya agar menyadarkan kamu. Nih, kamu itu kenal dengan orang yang karakternya seperti ini, tingkah lakunya seperti ini. Sekarang tinggal kamu milih, apakah kamu masih mau terus-terusan dimanipulasi atau dikontrol oleh dia yang orangnya seperti ini. Keputusannya silakan dipilih dari kamu. Mungkin di awal-awal ya kamu kayak itu ya, kayak masih keras kepala gitu ya. Udah dikasih tahu nih, dia ini tukang selingkuh, dia ini begini, dia bohong, dia bla 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 begitu, kamu tetap memaafkan dia. Tapi sekarang ketika semua itu ditunjukkan, baik buruk, sebaik sekecil apapun, sebesar apapun, itu semua ditunjukkan oleh semesta, dan mungkin berulang kali kan dikasih taunya selama dia melakukan suatu kesalahan-kesalahan, semua dikasih tahu. Akhirnya di sini kamu mengambil keputusan untuk dirimu sendiri, untuk kebahagiaan dirimu sendiri. Karena the sun itu artinya adalah hubungan yang penuh dengan kegembiraan, hubungan yang penuh dengan semangat, positif, terus itu menghibur, membahagiakan, memiliki, ya pokoknya menyenangkan ya. The sun itu melambangkan hubungan yang seperti itu. Maka dari itu, kalau misalkan di dalam suatu hubungan tapi salah satu pihak atau dari kedua belah pihak sama-sama ada, ini bukan sama-sama tapi ada yang menyembunyikan rahasia dari pasangan lainnya, maka ya harus dibongkar dulu semuanya untuk bisa menentukan atau memilih apakah benar ini keputusan yang tepat untuk kamu pilih gitu. Ya, termasuk dia juga, kalau misalkan kamu punya rahasia, dia akhirnya tahu gitu apa yang kamu rahasiakan dari dia gitu. Tapi kalau kamu misalkan merasa tidak ada tuh yang aku rahasiakan, berarti ya cuman dia, dan berarti pilihannya ada di kamu gitu. Kamu mau gimana setelah dikasih tahu ini gitu, karena semesta menginginkan kamu itu bahagia dengan hubungan ini gitu. Kalau kamu nggak diberikan keuntungan, kamu nggak diberikan kebahagiaan dalam hubungan ini, ya ngapain dipertahankan gitu loh ya. Karena kalau sudah terbongkar ya, mau nggak mau hubungan ini secara keseluruhan harus bisa saling jujur, saling terbuka ya, dan harus bisa bisa berani untuk bubar, untuk berakhir jika memang itu bukan pasangan yang terbaik gitu loh. Karena semesta menginginkan kamu bisa menemukan yang lebih baik dari si dia gitu. Kalau memang dia tidak memberikan kamu kebahagiaan. Ya. Nah, apalagi di sini ada Five of Pentacles. Ya, semesta itu selalu menginginkan sesuatu yang indah-indah untukmu, yang positif-positif untukmu ya dalam kehidupan romantismu. Karena ya kalau kamu merasa bahwa selama ini kamu pun tidak pernah menutup-nutupi apapun, maksudnya tuh yang berhubungan dengan romansa gitu ya, kamu selalu jujur, kamu selalu tulus, sedangkan kamu yang setulus ini masa dibohongin terus, ya semesta nggak suka, semesta nggak terima kamu disakiti atau dibohongin seperti ini gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Five of Pentacles. Entah ini dia atau kamu ya, kalian situasikan aja ini energi siapa, jadi nggak usah dibuat pusing ya, karena ini kan pembacaannya general, bukan pribadi ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada seseorang yang merasa kayak sudah ditinggalkan, sudah diabaikan ya. Jadi kalau aku rasa dia yang merasa bahwa dia sudah ditinggalkan atau sudah diabaikan sama kamu, sudah tidak diinginkan oleh kamu ya. Bahkan kayak sudah ditolak oleh kamu ya. Bahkan sudah meninggalkan dia sendirian, dan bahkan memang kalau aku lihat skenario terburuknya ya kalian sudah berpisah atau bercerai di sini. Gitu ya. Bahkan aku lihat mungkin dia ini pernah menghadirkan suatu keturunan yang tidak sah secara agama mungkin ya, atau secara hukum ya. Mungkin dia pernah selingkuh melakukan
itulah ya, yang ngebuat anak kayak gitu. Taunya jadi beneran, akhirnya ya udah lahir dan adalah anak. Entah itu pas masih zamannya kamu menjalin hubungan dengan kamu atau sebelum-sebelumnya kamu. Kayak gitu ya, sebelum-sebelumnya bertemu dengan kamu mungkin dia sudah melakukan itu dan ada anaknya kayak gitu loh. Bahkan aku lihat di sini mungkin juga bisa jadi ada keterlibatan dalam hubungan yang tidak dianggap bermoral atau tidak terhormat oleh teman-teman dia. Dia entah apa yang pernah dia lakukan, mungkin dia pernah pernah apa itu ngajak mungkin bisa jadi mungkin ngajak anak orang nikah, taunya pas udah deket-deket hari H ditinggalin, bisa jadi seperti itu. Atau apa ya, itu tadi misalkan yang kayak itu tadi ya, dia lagi macarin pacarnya entah siapa, terus itu dihamilin, abis itu ditinggal. Nah seperti itu lagi. Intinya ada suatu tindakan dia yang pernah tidak bermoral dan tidak terhormat. Dan kalau aku lihat saat ini memang dia sedang mengalami suatu kesulitan dalam hubungan, bahkan juga karena masalah keuangannya juga, kesehatan juga yang belum membaik ya. Jadi triple kill. Bisa jadi triple kill dia ini ya. Hubungan percintaan dia hancur, keuangan dia hancur, kesehatan dia juga drop, hancur ya. Ya mungkin karena kelelahan, stres atau gimana, jadi kesehatan juga ikut ikut berimbas gitu ya. Keuangan juga aku lihat hancur, percintaan juga hancur. Jadi hancur ya dia ini. Terus itu juga aku lihat dia bahkan harus memilih untuk lebih fokus dengan kerja dan ya berpisah dulu dengan kamu, karena ya keadaan dia seperti ini, mau nggak mau harus dia terima gitu, dia harus lihat kenyataannya gitu ya. Gimana mau kembali dengan kamu jika keadaan dia aja hancur-hancuran gitu loh. Jadi ya mau nggak mau dia harus istirahat atau berpisah dulu dengan kamu dan fokus dengan karir, meningkatkan taraf hidup dia seperti itu. Apalagi di sini kalau aku lihat kan kamu yang selama ini selalu berjuang untuk dia ya. Kamu yang selalu berjuang untuk hubungan ini bisa tetap ada, bisa tetap langgeng. Sedangkan dianya cuek, masa bodoh, nggak peduli, tidak memperlakukan kamu dengan baik. Bahkan kamu sempat kayak merencanakan sesuatu gitu ya di hubungan kalian agar lebih romantis atau agar lebih intens, lebih intim, taunya tidak dihargai. Hasilnya sia-sia semua usaha kamu dari awal sampai terakhir kali kalian menjalani hubungan ini, ya nihil, hasilnya nihil, nggak ada yang terrealisasi. Bahkan mungkin kalau misalkan kalian LDR tuh ya, mau ketemuan aja sampai sekarang mungkin belum terjadi gitu ya. Mau ketemuan secara fisik mungkin hal-hal sekecil itu saja itu tidak ada yang terjadi gitu loh ya, karena itu tadi ini kayak kamu berjuang sendirian, bahkan mungkin tingkat kodependensi ini sangat besar ya. Selama ini kamu yang selalu bucin ke dia, yang selalu melakukan banyak hal untuk dia, tapi dianya tidak pernah menghargai apapun yang kamu berikan ke dia. Dia hanya menikmati saja tapi tidak menghargai terkurasnya pikiran, emosional, mental, energi kamu ya. Aku lihat di sini. Jadi apa yang kamu dapat setelah perjuanganmu adalah tidak dapat apa-apa, sia-sia ya, sia-sia, capek badan, capek pikiran, capek emosional, mentalnya, pokoknya serba capek. Nah, tapi herannya di sini, walaupun kamu seperti ini ya, aku lihat kamu masih ada rasa-rasa kayak ingin tetap berdedikasi gitu loh dengan dia. Jadi kayak pengen move on, ya oke, mungkin secara fisik kamu move on, tapi hati, pikiran kamu itu masih ke dia lagi gitu. Tekad kamu yakin, kuat mau move on, pergi dari dia, tapi pikiran dan hati kamu balik lagi ke dia. Jadi kayak kadang masih suka bimbang, karena itu tadi ya, secara fisik oke, kamu meninggalkan dia ya, kamu mantep yakin mau ninggalin dia, tapi ya hati dan pikiran ke dia lagi, karena
dari kemarin-kemarin ceritanya dia lagi gitu kan. Tapi it's okay. Kalau memang kamu belum siap, ya pelan-pelan ya. Mungkin memang kamu menjalani hubungan ini sudah bertahun-tahun. Jadi memang nggak semudah itu untuk sehari langsung move on gitu ya. Memang butuh step. Nggak apa-apa, ikuti aja prosesnya ya. Oke, tapi intinya seperti itulah. Oke, aku rasa cukup ya. Jadi keadaan dia aku lihat benar-benar hancur, cur. Percintaan hancur, karir hancur, keuangan hancur, kesehatan pun drop gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini memang dia lagi mencoba untuk menstabilkan diri dia lagi ya, dan menunggu kesempatan untuk bisa diizinkan oleh semesta rekonsiliasi lagi dengan kamu. Seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Wow, ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke? Kelihatan nggak? Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.